Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini saya kedatangan tamu nih. Mobil roadshow-nya DCA sudah terparkir di depan rumah saya. Kita akan ulas nih ya teman-teman ya. Mobilnya ini apa saja fiturnya dan apa saja isi di dalamnya. Itu yang paling penting. Kita akan lihat nih berbagai macam perkakas DCA yang ada di dalamnya. Langsung saja ya kita buka pintunya. Untuk pintunya ini sudah menggunakan sistem hidrolik ya teman-teman ya. Jadi tinggal buka kuncinya maka pintunya akan terangkat secara otomatis. Langsung saja kita lihat nih ada line up gerinda dari DCA ya. Ada banyak sekali di sini gerinda yang menggunakan kabel. Langsung saja kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini ada ASM 02 100A. Lalu berikutnya di sebelahnya ada ASM 03 100A. Di bawahnya ada ASM 15 100B. Di sampingnya ada ASM 10 strip 100. Di sini ada ASM 14 100. Dan ada ini gerinda botol ya teman-teman ya, ASJ 0225. Di bawahnya ini ada gerinda ASM 150A. Ini menggunakan blade dengan ukuran 150 mm, wattnya 1200 ya. Di sebelahnya ada yang paling gede ASM 180A menggunakan blade ukuran 180 atau 7 inci ya. Untuk wattnya 2200 watt. Gede sekali ya, gede sekali. Untuk build quality-nya, mantep ya. Jempolan untuk DCA ini memang mantap. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, line up mesin gerinda kabel dari DCA. Lumayan banyak juga. Berikutnya di sebelahnya ada line up mesin bor kabel. Kita lihat juga satu persatu di sini ya. Yang pertama ada AJZ 10A, ini belum pernah saya ulas. Lalu berikutnya ada AZJ 0213, ini juga belum pernah saya ulas ya. Di bawahnya, nah ini yang udah pernah saya ulas nih, AJZ 16 untuk performanya mantap. Berikutnya di sini ada AJZ 16A. Di bawahnya ada percussion hammer ya. Ini untuk tipenya, mana nih tipenya? Nah ini tipenya ya, AZG 066S. Mantap ya, untuk build quality-nya terlihat mantap. Lalu di sebelahnya ada mesin rotary hammer ya. Rotary hammer yang masih menggunakan kabel. Ini tipenya adalah AZC 05. Lalu ini untuk mengaduk cat ya, AQU 160. Beda ini ya dengan AJZ 16A ini. Beda teman-teman. Dari bentuk sih terlihat sama, tapi untuk caknya beda. Nah, kelihatan ya. Ini dia. Untuk caknya beda. Ini untuk ngaduk cat, yang ini untuk ngebor. Jadi beda ya, beda peruntukan. Nah, ini ada mesin impact wrench kabel. Lalu ada mesin heat gun. Mesin heat gun yang masih menggunakan kabel juga ya. Ada dua jenis di sini. Di bawahnya juga ada mesin jigsaw nih. Mesin jigsaw AMQ 65. Ini yang model lama ya. Yang model baru itu sudah quick release untuk penggantian pisaunya. Udah pernah saya ulas juga teman-teman. Berikutnya kita lihat di bagian bawahnya ya. Yang pertama di sini ada kompresor yang baru saja dirilis oleh DCA kemarin ya. Ini untuk kompresor kapasitasnya adalah 8 liter. Yang kecil ya teman-teman ya. Berikutnya ada mesin chop saw. Keren ya, mantep. Terlihat kokoh gitu ya. Tipenya adalah AJG 02355. Lalu di sini ada ini nih. Mantep ini ya. Mesin rotary hammer. Ini mesin apa juga nih? Rotary hammer juga ya, tapi beda peruntukan nih. AZK 10. Oke, untuk bagian samping kanan udah kita ulas. Sekarang kita akan ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Ada ruangan ya di sini ya teman-teman ya. Ruangan untuk penyimpanan nih. Wih, keren ya. Mantap juga ini kalau dibuat camper van ya. Dan untuk naik ke atas di sini ada tangganya ya. Tinggal ditarik saja. Praktis ya, tangganya bisa disimpan. Langsung saja ya kita masuk ke dalamnya. Nah, ini ada box dari produk-produk yang di luar ya. Disimpan di sini. Lalu ini ada panel surya teman-teman.
Jadi untuk listrik di dalam dari kabin ini menggunakan panel surya nih. Nih. Di dalamnya kurang lebih seperti ini. Ada MPPT, Solar Charge Controller, lalu ini ada untuk inverternya 1000 watt ya. Nih, untuk rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Solar suryanya ada di mana, Bang? Ada di atas ya. Nanti saya akan coba tunjukkan kepada kalian. Mantap ya. Keren nih. Ini bisa jadi ide juga nih bagi kalian yang mau buat camper van. Langsung kita lihat di sisi bagian kiri. Ini didominasi produk cordless. Untuk produk cordless yang ada di sini sepertinya udah saya ulas semua ya. Masih ada yang belum nggak nih ya? Oh, ini belum saya ulas teman-teman. Chargeran 2 titik ya. Untuk baterai 20 volt. Jadi bisa ngecas baterai sekaligus 2. Ini besar sekali. Berapa nih outputnya? Untuk tipenya adalah FFCL 2040-2. Untuk outputnya 1 titik 20 volt 4 ampere. Maksimumnya 200 watt. Wih, mantep ya. Lalu ini ada baterai 6Ah dari DCA. Nanti coba kita bandingkan dengan baterai 4Ah. Di sebelahnya ada ADJZ 1202E. Ini udah pernah saya ulas. Lalu ini ada bor magnet untuk ngebor besi ya. Nih. Compact ya ukurannya ya. Lalu ada meter show. Ini idaman saya nih ya. Tapi belum kesampaian untuk dibeli. Untuk detail-detailnya mantap sekali. Tidak terlihat murahan ya teman-teman ya. Berkelas. Nih ya. Untuk material bahannya juga mantap ya. Mirip-mirip dengan Makita ya untuk bentuknya. Nih. Keren sekali menurut saya nih. Untuk build quality-nya juga mantap. Di sebelahnya ada belt sander. Ini juga belum pernah saya ulas nih. Belt sandernya. Kepingin tapi belum ada dananya. Nanti kalau ada dana terkumpul kita beli ya. Lalu berikutnya. Ini ada marble cutter yang masih menggunakan kabel. Ini untuk ukuran 4 inci ya. Di sebelahnya ada ADMY 185. Salah satu circular saw. Bagus ini ya. Recommended nih untuk dibeli. Karena untuk blade-nya presisi, lalu untuk mesinnya nggak berisik. Di sebelahnya ada marble cutter cordless. Ini juga udah pernah saya ulas ya. Ini dia, andalan saya, ADJZ 13 ya. Andalan saya, di sebelahnya ini juga andalan saya, ADMY 165. Ini masih saya gunakan sampai sekarang nih. Nah, kita akan bandingkan baterai 4Ah dan baterai 6Ah. Nih ya, terlihat nih. Terlihat ya, untuk dimensinya jelas lebih besar yang 6Ah, lebih tinggi. Nih ya, bagian depan, lalu bagian samping, langsung, nah ini kelihatan nih ya. Lumayan ya untuk perbedaannya. Lalu bagian atas nih, ada lagi nih. Kita akan lihat satu persatu juga bagian atasnya. Yang pertama ini adalah impact driver 12 volt. Ini udah saya ulas juga, ADPL 02-8. Ini juga udah saya ulas, ADJZ 1202. Lalu ada ADPM 40, ini juga udah saya ulas. Ini juga udah saya ulas ya, ADJZ 2310i. Ini yang menggunakan motor brushless. Lalu di atasnya untuk mesin oskilasi juga udah saya ulas. Lalu ini mesin impact driver ADPL 03 juga udah saya ulas. Untuk grindanya juga udah saya ulas ya teman-teman ya. Ini hampir semuanya udah saya ulas nih. Lalu ini mini circular saw-nya juga udah saya ulas. Untuk impact wrench ADPL 488 juga udah saya ulas. Udah saya ulas semua sih untuk produk cordless-nya. Lalu ini ada mesin sander yang masih menggunakan listrik. Yang kecil ya. Di sebelahnya ada yang besarnya. Lalu ini ada mesin trimmer. Ini juga udah saya ulas nih ya. Trimmer kabelnya. Dan ini ada mesin serut atau mesin planer. Oke. Untuk bagian sebelah kiri juga udah kita ulas secara keseluruhan ya teman-teman ya. Udah kita lihat nih apa saja isi dari produk DCA yang ada pada mobil roadshow-nya ini. Ini belum semua loh teman-teman ya. Belum semua. Masih banyak lagi. Kalau kalian ke kantornya DCA itu banyak lagi yang belum ada di sini. Nah, ini ada panel suryanya. Kita buka terlebih dahulu. Ini tombolnya ya. Ini tombol untuk membuka bagian atap mobilnya agar panel suryanya itu bisa menerima sinar matahari. Nah, kalau saya tekan tombol yang tadi, maka atapnya akan terbuka ya seperti ini.
perlahan dia akan terbuka sehingga untuk panel suryanya itu bisa terpapar matahari. Jadi untuk baterainya bisa diisi. Keren ya. Fitur-fiturnya lumayan keren juga untuk mobil ini. Ini makanya saya katakan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang mau buat camper van. Sekarang kita masuk lagi ke dalam nih ya. Kita lihat sama-sama di sini apakah panel suryanya bekerja dengan baik atau tidak. Apakah panel suryanya mengisi baterainya atau tidak nih. Kan udah dibuka tadi. Nah, ini masuk arus gak kelihatan silau ya. 11,5 volt tadi, 6 ampere. Ini juga lumayan mendung ya. Dari pagi hujan teman-teman, ini mendung. Hanya masuk sedikit itu. Kalau segitu tuh sedikit ya. Hanya 11 volt. Ini ya, 11,9, 0,6 ampere. 30 derajat Celcius untuk suhu di luar. Wah, ini udah hilang lagi untuk sinar mataharinya. Oke, yang pasti untuk panel suryanya bekerja dengan baik ya. Nah, ini untuk lampu yang ada di dalam sini, ini menggunakan listrik dari panel surya. Keren. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama apa saja isi dari mobil Roadster DCA tadi dan juga apa saja fitur-fiturnya. Jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Saya Putra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.